Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mauliza. Saya dari Prodi Manajemen Kampus D Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manusia, agama, dan Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Rahman MPD. Manusia. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal, yaitu dari Adam dan Hawa, yang diciptakan sebagai makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang dibekali ilmu, akal, serta kemauan, yang kemudian punya kapasitas sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Hakikat manusia di dalam Islam. Hakikat manusia ada 6. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah, karena Allah sangat berhak untuk disembah dan tidak untuk dipersekutukan, sebagaimana yang tertera pada surah Az-Zariyat, yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Yang kedua, ada manusia sebagai al-nas. Manusia fitrahnya sebagai makhluk sosial, membutuhkan pasangan dan diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana yang tertera pada surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, ada manusia sebagai khalifah Allah, sebagaimana yang tertera pada surah As-Sod ayat 26, yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Manusia itu keturunan Adam, bukan berasal dari evolusi dari makhluk-makhluk yang lain yang pernah dikemukakan oleh Charles Darwin. Hal ini jelas tertera pada surah Al-A'raf ayat 26 dan 27. Yang kelima, ada Al-Insan. Mengapa disebut Al-Insan? Karena potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensinya seperti kemampuan berbicara, menguasai ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Tetapi manusia juga cenderung memiliki potensi negatif, yaitu pelupa, sebagaimana yang tertera pada surah Al-Hud ayat 9. "Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih." Yang terakhir, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Disebut sebagai al-bashar karena unsur materinya atau bertubuh kasar. Manusia di sini berkembang biak, tumbuh dan berkembang, makan untuk hidup, dan mengalami kematian, seperti yang tertera pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Agama. Agama adalah suatu sistem ajaran tentang ketuhanan di mana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturannya. Asal-usul agama. Yang pertama, agama yang muncul dan berkembang dari budaya masyarakat. Yang kedua, disampaikan oleh orang-orang yang mendapat wahyu dari Tuhan, dan ajaran yang disebarkan juga berasal dari Tuhan. Yang ketiga, agama yang berkembang dari pemikiran-pemikiran seorang filosofi besar. Islam. Secara terminologis berasal dari 3 akar kata. Yang pertama, salam, artinya damai atau kedamaian, memasuki kedamaian, dan menciptakan rasa damai di dalam kehidupan. Yang kedua, salamah, yang artinya keselamatan. Menemukan keselamatan atau terbebas dari bencana, baik bencana di dunia maupun bencana di akhirat. Yang ketiga, aslamah, yang artinya berserah diri atau tunduk patuh. Berserah diri atau tunduk patuh pada aturan-aturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang fitrah. Islam adalah sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Fitrah yang memiliki arti pembawaan asal manusia secara umum sejak kelahiran, bukan sejak awal penciptaan. Islam sebagai hidayah atau petunjuk dalam kehidupan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, "Nanti akan aku berikan kepadamu petunjuk dalam menempuh kehidupan. Siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya mereka tidak akan ditimpa rasa khawatir dan takut dalam kehidupan, dan tidak akan bersedih." Islam satu-satunya agama hidayah dari Allah.
Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa satu-satunya hidayah yang benar-benar diridhoinya adalah agama Islam. Firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangan seutuhnya milik saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.